Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Rahmawati Kussumaningtyas dan teman-teman sekalian. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Trend Thinking of Corporate Governance. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan dari anggota kelompok 3. Yang pertama, saya sendiri, Alifia Rizky Beja Putri dari NIM 110. Yang kedua, ada Evi Jumrotul Bustani dari NIM 113. Yang pertama, pembahasan pertama yaitu ada sejarah tata kelola perusahaan. Latar belakang tata kelola ini merupakan sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan sebuah perusahaan. Sementara itu, tata kelola dipandang sebagai trinitas suci yang disebut pemegang saham, transparansi, dan akuntabilitas dewan. Pada zaman Kekaisaran Romawi, awal mula kewirausahaan banyak dipraktikkan oleh perampok, baronial, dan gereja, sedangkan aktivitas perdagangan mereka sangat sederhana. Namun itu menunjukkan pemisahan anggota dan gereja. Selain itu ada fakta kelangsungan hidup gereja yang melalui pengembangan kekayaan pendahulu korporasi saat ini. Salah satunya perusahaan memiliki hak monopoli ini yang berhasil dan bertahan selama 200 tahun, yang membayar dividen secara rutin. Banyak perusahaannya yang beroperasi tanpa dasar hukum yang kuat, sehingga membuat hubungan antara pemilik jadi rumit dan sulit. Namun perusahaan baru latar belakangnya, tata kelola ini merupakan sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan sebuah perusahaan. Sementara itu, tata kelola dipandang sebagai trinitas suci yang disebut pemegang saham, transparansi, dan akuntabilitas dewan. Pada zaman Kekaisaran Romawi, awal mula kewirausahaan banyak dipraktikkan oleh kelompok baronial dan gereja. Sedangkan aktivitas perdagangan mereka sangat sederhana, namun itu menunjukkan pemisah anggota dan gereja. Selain itu, ada fakta kelangsungan hidup di gereja saat pengembangan kekayaan pendahuluan korporasi saat ini. Salah satunya perusahaan memiliki hak monopoli ini yang berhasil dan bertahan selama 200 tahun yang membayar dividen secara rutin. Banyak yang perusahaan untuk beroperasi tanpa dasar hukum yang kuat sehingga membuat hubungan antara pemilik jadi rumit dan sulit. Namun perusahaan baru mulai bermunculan di Amerika Serikat pada tahun 1813. Beberapa ekonomis semakin menurun, yang mencatatkan pendapatan yang lebih tinggi ketika dijual pada Saul Steinberg. Pada tahun 1971 harus membuat aset secara besar-besaran. Ia menggambarkan sebagai manajemen puncak. Hal ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dengan manajemen dan para pengusaha mulai memperhatikan tata kelola perusahaan untuk mengendalikan perusahaan. Adapun ada praktik tata kelola perusahaan. Yang pertama yaitu tata kelola perusahaan di Amerika Serikat. Perusahaan yang memiliki sistem satu dewan yang terdiri dari direktur eksekutif, pimpinan perusahaan, dan direktur non-eksekutif. Direktur non-eksekutif tidak mampu bekerja secara independen dan objektif, maka selain itu anggotanya didominasi oleh pihak-pihak luar. Perusahaan yang demikian, CEO memenuhi tanggung jawab sebagai kepala manajemen dan supervisor, dengan tujuan lain keputusan investasi yang cepat sehingga perusahaan dapat menjadi perusahaan multinasional berbagai negara. Pandangan ini juga mempengaruhi karyawan yang menyebabkan jam kerja lebih lama dan upah semakin rendah. Yang kedua yaitu tata kelola perusahaan Inggris. Dalam perekonomian, negara Inggris memiliki suatu sistem yang dapat diharapkan untuk memberikan kebebasan bertanggung jawab kepada dewan sebagaimana sebelumnya telah membentuk kerjasama dan mendapat perhatian melalui perusahaan itu, di mana kebangkrutan perusahaan adalah kebangkrutan pemilik. Model tersebut telah dibatasi swasta oleh saham-saham perusahaannya. Dalam perusahaan ada perwakilan karyawan yang memiliki karakteristik
yang sama dalam tata kelola perusahaan di Amerika Serikat. Yang ketiga yaitu tata kelola perusahaan di Eropa. Perusahaan di negara Eropa menerapkan kebebasan manajemen perusahaan untuk memilih suatu sistem dua papan, Prancis, Spanyol, Swiss, Portugal, dan Italia menggunakan sistem satu papan, sedangkan Jerman, Swedia, Austria, dan Belanda menggunakan sistem dua papan. Hal ini perusahaan bisa bermisahkan sistem fungsi manajer dari fungsi superior atau komisaris. Pengawas tersebut hanya memberi arahan atau nasihat tetapi tidak diberi wewenang untuk mengelola perusahaan. Di bawah ini perjanjian Maastricht dan perjanjian Amsterdam, kebijakan soal gagasan adalah bahwa kesejahteraan karyawan adalah bagian mendasar dari kebijakan ekonomi yang sukses. Yang keempat yaitu tata kelola perusahaan di Indonesia. Untuk mengelola perusahaan di Indonesia menggunakan dua sistem, yaitu dengan memisahkan tugas dan fungsi pengawas secara jelas. Dengan demikian, perusahaan yang dikeluarkan berbagai industri mengikuti sistem perusahaan. Konsep yang ditunjukkan adalah Lembaga Keuangan Islam, IFO, memiliki dua pembuat standar yaitu AAOIV dan IFSP. Yang pertama untuk AAOIV digunakan sebagai standar akuntansi, sedangkan IFSP digunakan untuk regulasi atau pengawasan. Lembaga-lembaga ini memberi pengaturan standar lainnya untuk memastikan konsistensi. Pada kelola perusahaan IP memiliki prinsip pelayanan secara syariah yang dikenal sebagai Dewan Pengawas Syariah atau SSP. Untuk menghubungi karyawan harus memiliki karakteristik yang sama pada corporate governance. Amerika Serikat untuk hukum bagi karyawan yang memiliki perwakilan di tingkat dewan. Selanjutnya presentasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Evi Jumratul Busani. Kepadanya kami persilakan. Yang ketiga ada discussion atau diskusi. Tata kelola perusahaan memiliki pengendalian internal yang diwakili oleh struktur dewan. Pada sistem satu dewan, meskipun tidak jelas pemisahan tugas, direktur non-eksekutif bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja direktur eksekutif. Sedangkan pada sistem dua dewan, komisaris memiliki fungsi pengawasan. Sedangkan untuk pengendalian eksternal, banyak lembaga yang mengeluarkan peraturan, pedoman, dan standar. Perbedaan utama dari penerapan tata kelola perusahaan adalah struktur tata kelola dan perwakilan karyawan. Sementara itu, di dalam aturan korporasi beberapa skandal masih terjadi dari tahun ke tahun. Ada dua teori yang mendasari tata kelola perusahaan. Yang pertama, teori pemegang saham, mengatur hubungan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen, mengacu pada teori keagenan. Dalam teori ini, kemakmuran pemegang saham adalah tujuan utama perusahaan. Sebagai konsekuensinya, agen diharapkan bekerja untuk kepentingan terbaik pemegang saham. Bersamaan dengan itu, aktivitas pemegang saham memantau dan mengendalikan agen melalui penegakan perusahaan struktur pengendalian internal perusahaan. Dilansir dari Lux dari tahun 2012. Teori pemegang saham diterapkan berdasarkan pendekatan utilitarianisme. Yang kedua, teori pemangku kepentingan menjelaskan hubungan antara perusahaan dan pemangku kepentingan. Stakeholder didefinisikan sebagai kelompok atau individu yang dapat diidentifikasi yang mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Oleh karena itu, para pemangku kepentingan layak membutuhkan prioritas pengelolaan karena mereka berkontribusi untuk mendapatkan manfaat. Teori ini diterapkan berdasarkan pendekatan deontologi.
Ada dua kritik terhadap teori pemegang saham. Yang pertama, menggunakan manajemen utilitarianisme memungkinkan untuk mengabaikan pemangku kepentingan lain, sementara hanya mempertimbangkan kepentingan pemegang saham. Dengan demikian, keuntungan jangka pendek dicari, sedangkan kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan dilakukan. Yang kedua, tidak ada kontrak keagenan antara manajemen dan pemegang saham, karena pemegang saham membeli saham mereka dari pemilik sebelumnya, bukan dari korporasi. Tidak pernah ada transaksi pribadi antara manajemen dan pemegang saham agensi utama. Masalahnya bukanlah konflik antara investor luar dan manajemen, tetapi investor luar dan pemegang saham pengendali yang memiliki manajemen hampir mengendalikan. Kesimpulan dari artikel tersebut berpendapat bahwa kedua teori tersebut memunculkan mekanisme kekuasaan melalui kapitalisme dengan melindungi kepentingan mereka. Teori pemegang saham melindungi pemegang saham dengan memaksimalkan kekayaan mereka, sedangkan teori pemangku kepentingan melindungi kelangsungan hidup perusahaan dengan meningkatkan minat pada pemangku kepentingan yang teridentifikasi. Ini berarti bahwa pemangku kepentingan selektif adalah yang paling berpengaruh terhadap tujuan perusahaan untuk jangka panjang. Selanjutnya, berdasarkan kapitalisme, manajemen memiliki keleluasan untuk memilih pemangku kepentingan yang memiliki manfaat, makna penting, nilai, dan kontribusi bagi perusahaan. Maksimalisasi kekayaan dan identifikasi pemangku kepentingan secara ekonomi adalah cerminan kapitalisme. Negara-negara yang menerapkan kapitalisme percaya bahwa mereka bisa mendapatkan posisi yang baik dalam persaingan global karena mereka membawa peningkatan standar hidup. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Evi. Sekian dari kelompok 3. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.